Aku tuh pernah waktu itu praktikum, tapi kondisi aku harus photoshoot setelah praktikum. Ini sih yang bikin aku bener-bener Kring, this is Lingua Talk speaking bersama saya Faida Ufaira, dan hari ini kita bakalan sharing-sharing bersama salah satu narasumber kita, yaitu bintangnya FK Unair. Lingua Talks membahas beragam topik mengenai isu-isu terkini dari berbagai perspektif. Halo, apa kabar pendengar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik di rumah ya, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak ya teman-teman. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah keren dari episode 1 kemarin. Aku yakin teman-teman semua udah gak asing lagi nih sama wajahnya. Seorang mahasiswi FK Unair angkatan 2017 yang baru aja nih jadi dokter muda atau koas. Dia juga salah satu duta Universitas Airlangga, model dan selebgram dengan belasan ribu followers, dan bisnis juga, dan businesswoman juga loh teman-teman. Multi talent banget gak sih? Say hi dulu sama Kak Selviana Yuliani. Hai semua, panggil aku Vivi ya. Hai Kak Vivi, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik-baik aja. Faida gimana kabarnya? Baik Kak, alhamdulillah. Kalau gitu semoga sehat-sehat terus ya Kak. Amin, amin. Oh iya Kak, dengar-dengar kemarin baru janji dokter muda ya Kak? Ya baru banget nih, baru tanggal 8. Oh kemarin banget ya Kak berarti. Wah, dari anak FK aja sebenarnya udah sibuk dari awal, apalagi jadi DM nih bakalan sibuk banget ya ke depannya Kak. Ya, insya Allah sibuk. Nah Kak Vivi sendiri kan seorang model, selebgram yang followernya udah belasan ribu, duta Unair sekaligus businesswoman. Gimana sih Kak caranya membagi fokus antara kesibukan-kesibukan ini? Aku udah expect bakal ada pertanyaan gimana sih cara bagi waktu atau bagi fokus kayak gini-gini ya. Untuk sejauh ini aku itu bagi fokusnya ya emang kayak jawaban-jawaban biasanya, pastinya skala prioritas. Tapi karena dibantu dengan adanya pandemi ini kan lebih sering di rumah, jadi aku lebih gampang nih untuk bagi waktu. Kayak misal aku ada endorsan atau ada shoot, dan itu bisa aku sesuaiin sama jadwal kuliahku kayak gitu. Wah hebat banget sih bisa ngeimbangin semua kesibukan kayak gitu, meskipun di kala pandemi pun tetap bisa aktif ya Kak. Dan outputnya pun sukses semua. Kalau dilihat-lihat sih Kak Vivi kan udah lama nih jadi model, jadi selebgram yang followersnya ribuan, bahkan sebelum masuk fakultas kedokteran. Padahal notabene-nya fakultas kedokteran, model, dan selebgram itu sama-sama sibuknya Kak. Kenapa Kak Vivi nggak memilih jurusan yang mendukung karir kakak seperti ilmu komunikasi atau seperti itu Kak? Kenapa memilih FK, atau kakak ada motivasi tersendiri milih FK? Sebenarnya aku suka hal-hal yang baru sih. Jadi kalau misalnya aku suka modeling tapi aku juga ambil fakultas yang sama, mungkin aku malah lebih bosen di situ. Kayak misalnya hobi kita itu nggak bisa kita samain sama kegiatan sehari-hari kita nggak sih? Jadi kita nyari hobi itu emang fungsinya untuk bikin kita makin semangat, untuk healing kita kayak gitu. Oh berarti untuk model dan selebgram itu termasuk hobi ya Kak bagi iya Kak sih, Vivi? hitungannya hobi yang wajib aku punya kayak gitulah. Mungkin nggak sih Kak kalau menurut kakak selebgram dan model dan duta ini menjadi sebuah pilihan karir untuk kakak, atau memang terbatas sebagai hobi aja Kak? Nah alhamdulillahnya nih ya, jadi hobi yang udah aku lakuin ini tuh hobi yang udah dari lama. Jadi sebelum aku kepikiran untuk masuk FK juga, kayak misalnya modeling, aku lakuin modeling itu kalau nggak salah dari SMP, terus aku lanjutin waktu SMA, dan lama-lama itu bakal jadi karir gitu loh untuk aku. Jadi aku juga enjoy sih sama hal-hal kayak gitu. Kalaupun dijadikan karir itu nggak membebani aku sama sekali. Keren banget sih, berarti memang pilihan karir yang sebenarnya kayak hobi juga sih ya Kak ya. Tadi kan kakak bilang kalau jadi model itu sudah dari SMP. Boleh nggak sih Kak diceritain dikit perjalanannya Kak Vivi menjadi model, selebgram, sekaligus duta Universitas Airlangga? Kalau model sih aku berawal dari kayak dulu kan kayak orang-orang itu masih belum ada Instagram yang benar-benar dipakai untuk acuan kan. Sekarang sih baru Instagram itu dijadiin acuan. Waktu aku SMP, aku tuh pertama kali jadi model buku katalog hijab kalau nggak salah, aku lupa pertama kali itu kalau nggak salah.
Terus yang kedua aku kayak jadi model-model, mulai diajak koran kayak gitu-gitu, hingga aku lanjutin di Red A deteksi model waktu itu. Itu di tahun 2014, dan mulai dari situ udah jadi karir. Lama-lama juga jadi hobi sampai sekarang. Karena aku kuliah di FK, jadi aku emang nggak seaktif dulu, cuman sekarang lebih banyak hal yang aku eksplor juga kayak gitu. Oh gitu, keren banget ya. Berarti kalau misalnya berarti dari dulu itu Kak Vivi perjalanannya udah apa ya, udah menjalani dari SMP, udah lama banget kan. Terus kalau selama perjalanannya itu ada nggak sih Kak kesan yang apa ya, pengalaman yang paling berkesan selama perjalanan Kakak menjadi model selebgram dan Unair, duta Unair? Selama ini ya, menurut aku yang paling berkesan itu kalau misalnya ini yang apa dulu nih, misal waktu jadi model, yang paling berkesan itu kalau misalnya ada project yang hal-halnya unik, kayak misalnya model make upnya unik. Aku tahun lalu di make upin kayak Harley Quinn, itu menurutku kayak itu nyenengin gitu loh untuk aku, kayak wah asik nih, pulang kuliah aku lagi stres terus aku di make upin kayak Harley Quinn, jadi kayak wih seru nih. Iya gitu. Seru banget sih Kak. Terus kayak misalnya duta Unair, yang nyenengin itu kayak kita punya teman-teman baru, link-link baru, karena Faida ngerasa nggak sih Kak, karena kita kuliah di FK jadi kita itu disibukkan dengan kegiatan FK sampai akhirnya kita jarang nih komunikasi sama orang luar kayak gitu. Bener banget kan? Kayak terputus dari dunia luar gitu nggak sih Kak? Tapi kita aktif di dalamnya kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah dengan aku ikut duta Unair ini tuh bikin aku punya relasi sama teman-teman luar luar FK kayak gitu. Itu hal-hal yang nyenengin sih. Oke Kak, terus habis itu tadi kan itu tadi yang paling nyenengin Kak Vivi selama perjalanannya Kakak sama ini. Kalau dukanya ada nggak sih Kak? Kalau dukanya sih ya, untuk aku itu misal kayak gimana nih Fai, dukanya kayak misalnya nih kakak nih di kedokteran sendiri kan ujiannya sering banget nih Kak. Misalnya waktu di kedokteran ini lagi sibuk ujian, terus ada deadline endorse yang ngejar-ngejar, gimana tuh Kak? Pernah nggak sih Kak kayak gitu? Pernah sih, tapi waktu pandemi jadi agak santai. Sebenarnya ada sih cerita. Aku tuh pernah waktu itu praktikum, tapi kondisi aku harus photoshoot setelah praktikum. Ini sih yang bikin aku bener-bener, itu duka nggak sih? Itu wow, keren banget. Berarti buru-buru habis praktikum langsung photoshoot ya Kak? Jadi sebenarnya ini bukan duka sih, ini lebih ke cerita yang mengesankan. Jadi kalau misalnya kita pulang praktikum kan pasti kondisi kita itu udah berantakan ya. Jadi aku harus make up di mobil, jadi waktu make upan itu sambil jalan sambil nyetir kayak gitu. Parah banget. Itu mengesankan sih menurutku, kayak wah aku harus multitasking nih, gak tapi bisa keren nih banget ya Kak Vivi, berarti profesional banget nih dalam menjalankan kayak gitu, masa profesional. Iya loh Kak, masa habisnya praktikum capek-capek langsung photoshoot, kan keren ya teman-teman ya, bener kan? Itu bingung juga sih mau dibilang profesional apa kayak ya udahlah. Iya, dijalanin aja nggak sih Kak? Ngomong-ngomong soal endorse kan tadi Kak Vivi ini kan sebagai anak kedokteran pasti tahu dong produk kecantikan itu harus memenuhi beberapa standar untuk diperjualbelikan. Nah, Kak Vivi pernah nggak sih dapat permintaan review dari brand kecantikan yang belum jelas nih standarnya? Kalau Kak Vivi seperti itu diambil atau enggak? Nah, kalau aku pernah sih beberapa kali di produk kecantikan yang kayak masih nggak jelas, bahkan kayak packagingnya juga masih belum layak jual. Mulai dari brandnya juga nggak jelas, ini kayak nggak diketahui nih siapa yang punya dan lain-lain. Bahkan itu juga belum BPOM. Ini sih yang menurut aku gold standarnya, seenggaknya kalau misalnya aku mau nerima ini BPOM atau enggak kayak gitu kan. Nah, untuk produk-produk yang kayak gini sebenarnya aku juga punya quality control sih. Kalau misalnya emang produknya ini tuh nggak seharusnya aku promosiin dan aku bantu untuk share ke teman-temanku, nggak bakal aku share dan nggak bakal aku terima. Jadi emang aku ngelakuin ini sesuai tujuan awalku, kayak misalnya ini passionku dan aku seneng ngelakuin ini. Kalau misalnya ngelakuin karena terpaksa, nggak bakal aku lakuin kayak gitu. Berarti harus sesuai standarnya Kak Vivi juga ya Kak, kalau nerima produk. Keren banget, emang profesionalitasnya itu sangat dipegang kuat ya teman-teman. Nah, kalau gitu Kak, pernah nggak sih Kak habis
habis review sebuah brand, tapi brand itu nggak terlalu suka sama hasil reviewnya kakak. Terus kalau kayak gitu, Kak Vivi menanggapinya seperti apa Kak? Apakah di take down atau bagaimana? Oh, kalau kayak gitu biasanya sebenarnya aku jarang sih untuk dapat terima feedback yang kayak gitu. Jadi dari awal biasanya aku emang udah konfirmasi maunya yang kayak apa nih modelnya, mau macam review yang kayak gimana. Jadi untuk yang kayak misalnya kurang suka sama hasil review aku, sebenarnya itu juga aku jarang dapat feedback gitu. Keren banget ya teman-teman, bahkan brand aja nggak ada yang nggak setuju sama Kak Vivi, emang udah pilihan brand-brand ini, pilihan brand-brand banget ya, keren banget sih. Lebih ke kesepakatan sih Fai gitu, itu kayak sukanya yang kayak gimana nih Kak, jadi aku tawarin dulu, bahkan untuk foto katalog pun kadang aku tawarin mau yang stylenya kayak aku banget atau yang kayak gimana Kak, kayak gitu. Jadi makanya brand mungkin jarang nge-feedback kayak gitu. Oh, memang sudah kesepakatan dari awal ya Kak. Betul. Bagus banget sih, bisa ditiru tuh teman-teman di rumah. Mungkin brand-brand bisa langsung kontak promosi. Bener banget, langsung aja, langsung bisa dilihat profesionalitasnya, nggak salah pilih lagi deh kalau misalnya brand-brand mau ada langsung. Calon-calon maba. Bener banget, bisa langsung menghubungi Kak Vivi di sini. Nah, oke. Kak Vivi ini kan pernah jadi, sekarang juga menjadi duta Universitas Airlangga ya Kak ya. Menurut kakak apa sih suka dukanya menjadi duta? Sukanya itu bisa lebih ngerti sih. Jadi menurut aku kurang banyak ilmu nih awalnya tentang Unair. Aku nggak tahu apa-apa nih tentang Unair. Tapi dengan kita jadi duta itu kita secara nggak langsung kita bakal ngerti. Kayak misalnya nih hal yang paling tugas-tugasnya juga menurut aku mengesankan banget. Kayak tugas favoritku di Duta Unair itu wisuda. Aku paling suka kalau misalnya disuruh acara wisuda. Biasanya kita jadi pagar ayunya gitu untuk rektor dan guru besar yang masuk. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak punya pengalaman lebih daripada teman-teman yang lain. Kayak misalnya yang lain belum pernah datang ke wisuda atau belum pernah ngerti nih prosesi wisuda kayak gimana gitu kan. Jadi waktu wisuda pandemik, wisuda online kayak gini, mereka itu nggak pernah punya pengalaman datang ke wisuda kayak gitu. Jadi aku punya keuntungan sendiri dan aku seneng ternyata selama ini aku datang wisuda jadi pagar ayu dari Duta Unair tuh nggak sia-sia karena pada akhirnya aku wisuda online kayak gitu loh. Iya bener banget Kak, dan kenal sama orang-orang baru nggak sih Kak? Bener betul nggak Kak? Kenal sama orang baru, kita punya teman-teman dari Unair sendiri, jadi bukan cuma mahasiswa tapi kayak misalnya dari Humas Unair. Terus aku juga punya kesempatan mewawancarai Pak Rektor. Itu menurut aku kayak wah, keren sih Kak, value yang besar menurut aku. Bener. Nah kan selama menjadi duta Universitas Airlangga, Kak Vivi kan istilahnya mempresentasikan Unair ya Kak ya. Nah waktu itu perasaannya Kak Vivi gimana sih Kak? Apakah senang sekali atau malah nervous nih karena harus mengemban tanggung jawab yang besar sebagai dutanya Unair gitu? Sebenarnya nih mau jujur apa enggak nih Pak? Jujur banget dong Kak, masa tipu-tipu. Karena nervous itu juga penting ya, tapi pastinya aku juga seneng karena ini tuh passion aku, ini tuh hal yang emang aku sukain dan aku punya tujuan di sini. Tujuanku kayak emang mengembangkan diri. Jadi senang dan nervous itu kayak hal yang satu paket beriringan gitu ya kayak sambil jalan sambil dirasakan. Oke. Keren banget sih teman-teman, kayak pengalamannya Kak Vivi ini banyak banget meskipun mahasiswa kedokteran yang kayaknya sibuk banget gitu ya. Nah kalau kita lihat di Instagramnya Kak Vivi ini, selain Kak Vivi yang selebgram dan followernya 11.000 atau 12.000, aku lupa deh, kayaknya udah nambah sekarang. Kita juga lihat di Instagramnya Kak Vivi itu ada all shop namanya Malas Ngantri. Bisa dijelasin nggak sih Kak itu apa? Oh iya, jadi aku mau konfirmasi dulu. Sebenarnya aku juga mau deg-degan sih kalau misalnya dibilang selebgram ya teman-teman, karena followers aku juga nggak yang banyak banget. Cuma semoga dari Instagram itu aku bisa memberi edukasi ke teman-teman, terus bisa sharing hal yang kayak sharing is caring kayak gitu loh. Oke, gimana Kak? Nah kalau dari Malas Ngantri ini salah satu cara aku sharing is caring, salah satu segmen lah ya, itu banyak kalau podcast iya nah, benar. Malas Ngantri itu awalnya aku buka just tip dulu itu karena aku suka nih shopping.
Terus di tempat shopping itu orang itu pasti malas banget kan ngantri. Karena ini emang bener-bener ngantrinya parah banget di salah satu tempat shopping dan bazar itu. Nah mulai dari situ karena aku juga bukan sering sih, karena aku sempet nih berpergian ke luar negeri, jadi aku juga buka Just Tip. Nah dari Just Tip itu sebenarnya aku juga gak terlalu jalanin, karena aku menemukan passion yang baru, yaitu aku gara-gara awalnya aku ngelihat dari lemariku itu penuh. Berawal dari lemari yang penuh ini, akhirnya aku jual-jual ini bajuku. Tapi aku pingin gimana sih caranya jualan supaya bermanfaat. Akhirnya aku buat malas ngantri ini untuk aktif donasi juga. Jadi hasil 10% dari penjualan malas ngantri bakal aku donasiin kayak gitu. Jadi ini sebenarnya pinginnya kayak berjualan bermanfaat gitu. Keren banget ya, meskipun selain sharing is caring, berjualan tapi juga berdonasi. Keren banget sih teman-teman. Nah, kan sibuk banget nih Kak Vivi sebagai model, selebgram, duta, dan punya also pula. Keren, tapi kan biasanya orang tua itu ada yang suka khawatir nih Kak, anaknya itu terlalu sibuk sampai kecapean atau sakit. Nah kalau untuk Kak Vivi sendiri, orang tuanya gimana sih Kak dukungannya dari dulu sampai sekarang? Bunda kalau lihat ini tolong dijawab ya Bunda. Bunda tolong dijawab Bunda. Tapi gimana nih Kak dari Kak Vivi sendiri? Tapi sebenarnya orang tua aku mungkin emang udah ngelatih aku dari kecil untuk menjalani hidup. Sebenarnya nggak gitu banget sih. Mungkin emang karena udah kebiasaan dari kecil ya. Tapi orang tua aku nggak khawatir sih sama aku, karena aku sendiri bisa tahu kayak kalau misalnya aku capek atau aku perlu berhenti, aku juga ngerti. Aku punya jadwal untuk quality timeku, untuk healing, untuk istirahat kayak gitu. Oh, berarti Kak Vivi sendiri sudah ngeset batas untuk diri kakak sendiri ya Kak, biar nggak terlalu capek gitu. Temen-temen yang mau masuk UNER juga nggak boleh terlalu capek supaya lebih fit. Ya, biar nggak cepet sakit juga ya Kak ya. Supaya nggak kena virus. Bener banget. Dan juga supaya lebih optimal kalau misalnya ngerjain soal. Abis gini ada SBMPTN nggak sih? Bener banget. Habis ini teman-teman pasti yang sekarang lagi SMA mau masuk ke universitas-universitas lewat SBMPTN atau SNMPTN ya Kak ya. Semangat deh pokoknya, banyak-banyak berdoa. Kalau gitu itu emang usaha dan doa orang tua sih menurutku yang paling bener banget. Emang dukungan dari segala lingkungan itu penting banget ya buat bikin kita sukses di segala hal yang ingin kita jalani. Pastinya Kak Vivi berharap banget untuk selalu dapat support untuk semua rencananya ke depan ya Kak ya. Iya. Kalau boleh dong, pasti. Bener banget. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk beberapa tahun ke depan Kak Vivi ada rencana apa aja sih Kak? Untuk sejauh ini aku punya rencana, ini lagi untuk tahun ini aku punya rencana startup sih, namanya Skin Indonesia. Jadi startup ini untuk mewadahi kayak tahu kan ya, startup kesehatan, tapi ini tuh emang yang di bidang kulit kayak gitu. Nanti itu ada konsultasi kulit kayak gitu-gitu, karena sekarang itu kan lagi zaman nih. Bukan karena lagi zaman aja, karena orang-orang itu kualitas hidup itu juga ditentukan dari penampilan kan ya. Bener banget Kak. Aku tuh pingin orang lain tuh juga kayak oh iya ya, sadar akan penampilan kayak gitu. Oke, berarti kalau untuk Skin Indonesia ya Kak ya, ini sekarang tahapnya sudah sampai mana nih Kak? Wah, tunggu aja kalau gitu. Tunggu ya teman-teman, kalau bisa dari sekarang udah follow langsung Instagramnya Kak Vivi untuk bisa tahu gimana progresnya. Oke. Nah, semoga semua rencananya Kak Vivi kedepannya langsung bisa terwujud ya Kak dengan lancar. Nah, mohon doanya ya teman-teman. Pastinya dong, langsung didoain ya teman-teman dari rumah sekarang juga, biar semua rencananya Kak Vivi dan teman-teman semua dan kita semua langsung tercapai di meskipun di era pandemi seperti ini. Amin. Oke, terakhir nih Kak, boleh dong Kak minta tips untuk para pendengar yang mau menjadi model, selebgram, owner all shop ataupun startup bisnis, ataupun sebagai teman-teman yang pengen masuk Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga seperti Kak Vivi. Apa nih Kak tips-tipsnya? Sebenarnya kalau tips tuh pasti semua orang itu punya caranya masing-masing dan punya rencana masing-masing ya. Tapi menurut aku untuk supaya kita itu bisa ngejalanin tips itu dengan mudah, dengan penuh
dengan tanpa hambatan. Menurut aku itu emang perlu sih doa dari orang lain, terus usaha keras kita. Iya nggak sih, Fai? Bener banget. Pasti kan ya? Iya kalau pasti, semuanya terus, kayak gitu. Terus untuk jadi model dan lain-lain kayak, aduh insecure deh kak, aduh nggak deh aku takut, aduh enggak aku baru nafas aja udah jelek kayak gitu-gitu kan biasanya orang-orang ya. Ada ya kak yang kayak gitu. Menurut aku tuh nggak apa-apa kalian itu mengagumi kecantikan seseorang, mengagumi penampilan seseorang, tapi jangan pernah mempertanyakan diri sendiri kayak gitu loh. Wow. Karena kalau misalnya kalian mencerminkan sama diri sendiri terus-menerus nggak akan ada habisnya. Jadikan itu jadi acuan untuk kalian, kayak misalnya, ih iya sih kalau gitu aku mau nanya ke dia gimana sih caranya dia kayak gini. Aku kayak misalnya orang cantik itu pasti akan selalu ada orang cantik, ya nggak Fai? Bener banget, ada di atas langit ada langit ya kak. Bener. Ya. Terus kalau misalnya ada orang kaya, ya kita tanya aja dia selama ini ngapain, kenapa dia bisa kaya kayak gitu. Terus dia pinter, apa sih yang dia lakuin supaya dia pinter kayak gitu. Jadi insecure itu cuman untuk sebagai acuan kita, tapi jangan jadikan suatu tanaman di pikiran kita kayak gitu. Inspiratif banget ya teman-teman, keren banget gak sih? Dicatat ya dan diterapkan tips-tipsnya dari Kak Vivi langsung ini. Siapa tahu habis ini banyak yang mengikuti jejaknya Kak Vivi gak sih Kak? Faida ini juga keren loh teman-teman, jangan salah. Kita kan lagi follow Instagramnya Faida juga dong. Oke deh, kita fokus ke Kak Vivi aja ya teman-teman. Oke Kak Vivi, terima kasih banget udah sharing-sharing ke para pendengar setelah ini. Semoga semuanya terinspirasi dan bisa sukses juga seperti Kak Vivi. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya. Oh ya, untuk teman-teman tetap semangat apapun hasilnya nanti ujiannya ataupun hasilnya kalian masuk di mana. Jangan pernah ngerasa itu akhir dari kalian, ya nggak sih? Bener meskipun banget, Kak. Kalian diterima di FK Unair atau di FK lainnya, atau ternyata bukan FK, itu sebenarnya nggak masalah karena itu bukan akhir, bahkan itu awal nggak sih dari semuanya. Bener Kak, ada jalannya pasti teman-teman. Betul, jadi tetap aja, bener banget kata Faida, kalau itu semua itu ada jalannya. Oke Kak, sangat menginspirasi Kak Vivi kali ini. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah bersama kita di episode 2 Lingo Talks. Tetap di rumah aja dan denger podcast Lingo Talks ya. Stay connected and see you in the next episode. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi di bawah dan follow Lingo Talks di Spotify.